Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Eh, Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Hari ini kita akan memulai diskusi healing ke 11 kali ini dengan tema korupsi dan kejahatan terhadap perempuan dalam bencana alam. Nah, untuk healing kali ini sebenarnya kita ada dua pembicara. Yang pertama ada Kak Dewi Rana dari Agen Spak Palu yang akan membahas tentang kejahatan terhadap perempuan dalam bencana alam, dan ada Ibu Emma yang nanti juga akan membahas dari sisi korupsi. Sebelum itu eh, saya serahkan dulu kepada Mbak Maria Crescentia, Direktur Spak Indonesia, untuk memberikan sepatah kata dan membuka diskusi kita hari ini. Kepada Mbak Maria saya persilahkan. Oke, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi di penghujung bulan Mei ini. Sebetulnya acara ini seperti tadi Nisa udah bilang ya, healing itu kita selalu kita adakan tiap tanggal 20. Tapi bulan Mei ini kita di Spak Indonesia lumayan padat ya, acaranya tuh beruntun terus sehingga baru bisa kita adakan minggu ini, dan kita juga menyesuaikan dengan Kak Dewi yang bisa di tanggal ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ini bergabung, jadi kita setiap bulan tuh selalu mengadakan kumpul-kumpul yang kita sebut sebagai healing ya. Healing itu uh, apa namanya, haus ilmu sekaligus ngumpul agen spak gitu ya. Jadi kita punya forum di mana kita bisa berbagi, sharing pengetahuan dan pengalaman, serta menambah pengetahuan kita juga untuk hal-hal yang mungkin luput dari keseharian kita gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau misalnya ada tema diskusi yang teman-teman ingin ajukan atau usulkan yang menarik, bisa saja langsung diusulkan ke kami. Nanti kita bicarakan siapa yang akan jadi narasumber. Atau misalnya di antara teman-teman agen SPAK sendiri di sini yang misalnya merasa ingin berbagi sesuatu pengetahuan, silahkan dengan senang hati. Nanti kita atur jadwalnya gitu ya. Jadi tinggal japri aja ke eh, Ika atau ke Nisa atau ke saya juga bisa langsung, atau mau email ke info@spakindonesia.org ya, silahkan kirim ke situ. Nah, sore hari ini kita punya tema yang sepertinya kita udah beberapa kali bahas, cuman dalam konteks yang berbeda. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita banyak bicara tentang korupsi dan kejahatan terhadap perempuan, jadi bagaimana kita sudah sering membahas bagaimana korupsi menjadi pintu masuk bagi berbagai jenis kejahatan terhadap perempuan gitu ya. Kenapa Spak Indonesia tertarik untuk selalu mengangkat topik ini? Karena topik ini sebetulnya merupakan masalah gitu ya, isu yang sangat urgent, tetapi yang belum cukup mengemuka dan belum menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan banyak sekali organisasi perempuan pun yang belum sepenuhnya menyadari bahwa di antara korupsi dan kejahatan perempuan itu ada relasi yang sangat dekat gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan khusus bicara tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan itu ada di dalam kasus dalam kondisi-kondisi bencana alam gitu ya. Nah, nanti tentu saja itu nanti kita akan lihat juga bahwa itu nggak terlepas juga dari adanya praktek-praktek korupsi gitu ya. Jadi nanti seperti tadi Nisa udah bilang, nanti dari sisi korupsinya kita akan eh, sore ini akan sangat senang sekali karena kita bisa menghadirkan Kak Emma nanti yang akan membahas dari sisi korupsinya, lebih banyak ke korupsinya, sedangkan Kak Dewi Rana akan banyak bicara tentang dalam konteks kekerasan perempuannya itu di dalam bencana alam. Nah, kenapa kita di SPAK Indonesia merasa topik ini bagus ya? Karena kita ini kan negara yang penuh dengan bencana ya. Dan kita udah beberapa kali belakangan ini juga terjadi gempa dan sebagainya di beberapa tempat gitu ya. Nah, kita mungkin karena kalau kita di tempat-tempat yang tidak terlalu banyak terdampak bencana, mungkin kita nggak terlalu merasakan atau tidak langsung melihat bagaimana tempat-tempat penampungan itu memperlakukan perempuan gitu ya, bagaimana perempuan berada dalam tempat-tempat penampungan tersebut. Tapi kita
sore hari ini akan dapat banyak informasi tentang itu dan sebisanya kita apa yang harus kita kita apa ya bersama-sama uh, ikut berpartisipasi untuk mencari cara bagaimana ya caranya supaya hal-hal tersebut bisa tertangani. Jadi mungkin dengan kita banyak berdiskusi ini aja dan banyak menggaungkan atau mengamplifikasi isu ini keluar itu saja sudah merupakan suatu uh, apa ya suatu upaya yang harus kita hargai ya. Jadi kita mungkin nggak bisa terjun langsung karena kita mungkin juga tidak mengetahui bagaimana caranya atau aksesnya gimana, tapi dengan terus menekankan isu ini itu kita sudah cukup apa namanya setidaknya kita sudah berbuat sesuatu gitu ya. Uh, Kami di SPAK Indonesia itu sedang melakukan sedang membuka komunikasi dengan KSP Kantor Staf Presiden mengenai hal ini, mengenai korupsi dan kekerasan terhadap perempuan. Dan dalam waktu dekat kita sedang merencanakan akan jadi kantor staf presiden itu sudah menyetujui bahwa mereka akan mengkoordinir satu diskusi besar gitu ya yang sifatnya strategis bersama-sama dengan kementerian-kementerian terkait lainnya gitu ya. Jadi dan hal ini merupakan sebuah apa ya titik terang gitu ya supaya kita bisa supaya pemerintah pusat itu lebih terbuka atau ada kesadaran tentang atau pihak-pihak yang terkait itu punya kesadaran tentang pentingnya mengangkat isu ini dan mungkin kita perlu bersama-sama melakukan advokasi baik itu bersifat kebijakan ataupun advokasi yang lain. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya persilahkan Kak Dewi Rana untuk langsung mempresentasikan dan nanti teman-teman bisa setelah Kak Dewi dan Kak Emma memaparkan isu masing-masing, nanti teman-teman bisa langsung bertanya ya atau mau minta penjelasan atau mau sharing cerita yang sama atau apa pengalaman mungkin pernah mengalami di daerahnya, boleh saja silahkan. Saya kembalikan ke Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maria. Langsung saja ya, saya serahkan kepada Kak Dewi Rana. Oke. Apa suara saya terdengar dengan baik? Jelas Kak, terdengar dengan jelas. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali, ya Allah saya luar biasa bisa ini lagi ya, sharing lagi dengan teman-teman SPAK di seluruh Indonesia yang mungkin berapa ini belum ini ya, maksudnya mungkin saya jarang bergabung di Healing karena uh, beberapa aktivitas yang biasanya sampai malam dan seterusnya, jadi saya minta maaf sekali. Tapi uh, aktivitas PAK dan seterusnya itu hampir tidak pernah kita tinggal begitu. Ya, baik. Mungkin Kak Emma sudah bergabung. Saya uh, akan bicara ya sedikit soal pengalaman pengalaman kami di Sulawesi Tengah, terutama berkaitan dengan kekerasan perempuan pada saat bencana alam yang kemarin terjadi tanggal 28 September 2018 begitu. Nah, mungkin saya izin share screen ya, Mbak. Ya, silakan Kak. Iya. um, Mungkin ini apa ya? Ini mungkin yang kesekian kalinya kita bicara soal apa kaitannya kekerasan terhadap perempuan dan bencana bencana seperti itu ya. Karena
jujur saja yang terjadi di Sulawesi Tengah itu apa ya, mungkin sangat luar biasa dahsyat begitu ya. Apa ada bencana bencana alam yang gempa. eh, saya sendiri merasakan langsung dan sebetulnya saya tidak percaya kalau itu 7,3 begitu ya, karena saking dahsyatnya saya merasa itu di atas 8 gitu. Eh, apa itu karena mungkin kuat sekali begitu ya, tapi ternyata itu 7,3 itu luar biasa sebetulnya. Setelah itu kemudian disusul dengan tsunami itu yang juga melanda pesisir pesisir Teluk Palu, Donggala dan juga Parigi Motong. Uh, dan yang makin memperparah itu karena ada likuifaksi gitu. Jadi likuifaksi ini yang apa namanya pagi tadi kelapa di depan rumah masih di depan rumah saya itu berpindah sekian kilo dari halaman rumah gitu. Dan itu tanahnya itu berpindah jauh dan itu juga menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, terutama perempuan begitu, terutama perempuan. Apa namanya itu situasi yang mungkin kalau kita tidak lihat apa sih uh, ini jangan-jangan ini sudah kiamat begitu ya. Tapi pas kita lihat langit, masih ada bintang di sana, berarti masih ada kehidupan seperti itu ya. Nah, uh, itu yang dialami begitu dan uh, uh, mungkin di Indonesia saya tidak tahu apa namanya skala dampak dan besarannya itu cukup besar dan mungkin sangat signifikan begitu. Nah, tentu saja kita tidak berdiam diri begitu, Mbak, karena kita tahu bahwa ada banyak begitu teman-teman perempuan, apalagi yang lagi hamil di luar sana itu butuh bantuan seperti itu. Nah, kemudian beberapa saat kemudian itu lewat berbagai institusi dan juga kementerian, maka dibuatlah namanya Pos Ramah Perempuan di beberapa titik pengungsian di Sulawesi Tengah. Jadi itu ada enam titik, bukan enam, sorry, ada 12 titik pengungsian besar yang tersebar di Kota Palu, di Donggala dan di Sigih itu didirikan yang seperti ini, namanya Pos Ramah Perempuan, tapi kami menyebutnya itu Ruang Ramah Perempuan sebetulnya. Nah, ini yang kemudian apa namanya dari sini kemudian kita banyak belajar dan apa banyak ini ya saling support dan membantu. Nah, tapi dari pembelajaran itu kami menemukan banyak hal di lapangan yang di dalam beberapa kali pertemuan dengan kementerian, bahkan dengan Ibu Menteri langsung, itu saya bilang bahwa moga-moga itu pengalaman Sulteng itu tidak terjadi di tempat lain, karena memang luar biasa begitu ya dampaknya pada perempuan. Nah, saya akan langsung saja kepada apa namanya yang kami catat dan kami dokumentasikan teman-teman sekalian. Saya akan bercerita pada apa beberapa uh, kasus yang kebetulan itu kita tangani melalui Ruang Ramah Perempuan. Uh, tapi sebelum itu saya mau bercerita sedikit soal SPAK begitu, Mbak. Uh, pada sesaat sebelum setelah terjadi bencana itu sebetulnya teman-teman SPAK itu apa namanya itu mengontak saya itu ya untuk apa namanya untuk waktu itu sepertinya Mbak Judi itu untuk dengan Kak Ema ya teman-teman Makassar untuk apa mengungsi ke Sulawesi Selatan begitu mungkin karena itu wilayah paling dekat ya. Nah tapi itu tidak bisa di ini karena
memang situasinya sangat ini ya, sangat tidak bisa kita, jalan pun terputus dan akses keluar itu juga sangat terbatas dan saya pikir mungkin ketika kita tinggal di sini itu akan lebih banyak memberi manfaat begitu. Dan itu yang kemudian membuat eh, begitu banyak ya bantuan-bantuan dari SPAK itu kami tidak bisa mengkalkulasi gitu eh, distribusi dan bantuan dari tong air yang itu kita distribusikan di pengungsian-pengungsian besar begitu ya, itu sangat bermanfaat. Kemudian tenda-tenda, pembalut dan pakaian-pakaian, peralatan-peralatan dapur yang khusus perempuan itu luar biasa. Dan yang saya salut dari SPAK itu tuh bantuannya itu ada yang memang yang spesifik perempuan ya. Karena terus terang saja pada saat kita di pengungsian itu yang berkaitan dengan bantuan-bantuan yang khusus yang spesifik perempuan itu hampir tidak kita temukan begitu. Terutama ini bantuan-bantuan yang juga dikirimkan yang itu bisa langsung dikonsumsi, itu langsung kita distribusikan ke pengungsian-pengungsian yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Bahkan agen-agen SPAK waktu itu silih berganti datang untuk mengambil dan kemudian mendistribusikannya sampai ke titik-titik pengungsian terjauh. Itu luar biasanya. Nah, ini kasus-kasus yang kami dokumentasikan sebetulnya sesaat setelah bencana terjadi. Jadi eh, itu 28 September kejadian bencana. Bayangkan itu 3 hari dari situ tuh kami sudah dapat laporan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan eh, di Huntara. Jadi itu ada tenda dan tenda itu diisi oleh beberapa eh, eh, ini ya kakak ya beberapa kakak dan kemudian pada saat dia ke toilet itu kemudian diperkosa di sana. Nah, kemudian pada Mei itu juga kita mendapatkan laporan pemerkosaan. Ini sebetulnya kami punya data by name by address, tapi saya menyampaikannya seperti ini karena banyak hal yang kita harus jaga. Dan ini kita sampaikan sebetulnya untuk eh, apa namanya untuk menjadi pembelajaran begitu teman-teman bahwa eh, memang kesiapsiagaan gitu ya itu penting sekali terutama kita yang berada di Ring of Fire begitu. Kami di Sulawesi Tengah berada di Sesar Palu Koro yang memang sangat aktif sekali begitu. Pergerakannya satu hari itu bisa beberapa kali walaupun di bawah ini ya di bawah 2 kan kalau itu tidak terdeteksi, tidak kita rasa begitu. Nah, jadi laporan-laporan kasus pemerkosaan itu yang terjadi pada saat ke sekolah itu pada saat menjemput karena sekolahnya jauh harus harus juga jalan di tempat-tempat yang sunyi seperti itu yang tempat-tempat yang tidak dilalui banyak orang sehingga kemudian dia mendapatkan kekerasan seksual. Nah, eh, kemudian termasuk pelecehan seksual ya atau percobaan pemerkosaan. Nah, ini eh, misalnya di beberapa huntara pada saat darurat ini itu percobaan pemerkosaan karena apa? Eh, Tenda itu tuh sangat bisa dibuka dengan hanya dengan misalnya dengan menyulut
rokok, kemudian atau misalnya menyingkap, ataupun misalnya karena res tenda itu banyak yang rusak seperti itu. Jadi apalagi hunian-hunian sementara itu tuh adanya di apa namanya tidak di pemukimannya, tapi agak jauh begitu dari pemukiman, bahkan berdekatan dengan hutan ya seperti itu. Jadi kemudian orang luar itu bisa bisa datang, siapa saja kita tidak tahu begitu. Kemudian maka terjadi apa kasus-kasus pelecehan seksual itu yang orang dari luar mungkin kalau dugaan kami niatnya itu mau mencuri ya, tapi kemudian karena ada kesempatan perempuan-perempuannya sudah capek, lelah begitu di pengungsian, mereka tidur hanya dengan baju apa adanya ya. Kemudian apa namanya ada percobaan pemerkosaan. Nah, jadi terus kejadiannya itu bisa di jam 3 subuh, bisa di apa namanya di tengah malam itu ya. Eh, apa ini gambaran apa kekerasan kekerasan perempuan yang real terjadi yang kami alami begitu di Sulawesi Tengah begitu. Nah, kemudian eh, hal yang ingin saya sampaikan, yang bikin kami cukup stres juga, ternyata kekerasan seksual itu pada saat bencana itu tidak semua terlaporkan ternyata. Akhir-akhir ini itu kemudian kami menerima beberapa kasus kekerasan seksual, pemerkosaan yang ternyata juga sudah terjadi pada saat beberapa saat setelah bencana, tapi kemudian baru dilaporkan saat ini. uh, karena pelakunya adalah orang-orang terdekat ya, orang-orang yang dianggap tokoh begitu di dalam masyarakat, kemudian mereka hanya menerima bantuan dan mereka segan untuk melapor, akses untuk melapor juga sepertinya mereka tidak jangkau seperti itu, dan akhirnya kemudian setelah apa air-air ini tuh itu baru bermunculan itu. Nah, ini yang kami dokumentasikan ini adalah rekap dari Oktober ya, teman-teman. Untuk menggambarkan situasi-situasi apa bagaimana yang dialami perempuan pada saat itu. Kenapa kami bisa menemukan apa dan bisa mendata kasus-kasus kekerasan ini yang terjadi di hunian-hunian sementara, itu karena kita itu punya kurang lebih 30 volunteer yang banyak diantaranya juga adalah agen-agen SPAK gitu, yang apa ya bahkan secara sukarela begitu menjadi volunteer. Jadi apa mereka kemudian terlibat untuk mendata dari tenda ke tenda. Bayangkan banyaknya tenda itu, di satu titik pengungsian saja itu bisa kita temukan 4.000 tenda pengungsian, dan itu kita masuki setiap tenda begitu untuk mengantisipasi dan membangun mekanisme untuk apa untuk mau bilang bahwa kita itu hadir di antara mereka, jangan takut untuk melapor karena kita ada di samping mereka. Dan alhamdulillah kemudian dengan cara-cara itu tuh kemudian kita bisa menemukan kenali ya kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan. Nah, selanjutnya ini kekerasan aparat. Kekerasan aparat itu kita sebetulnya ada beberapa kekerasan aparat di sini. Ada yang saya dengar langsung karena kita hampir setiap hari ada di lapangan. Apa yang saya catatkan di sini itu satu, tapi sebetulnya kita menerima beberapa laporan. Cuman saya tidak catat karena kita harus verifikasi dan meminta persetujuan untuk kita masukkan. Nah, satu ini adalah apa namanya
kekerasan aparat ini pada saat mengantri bantuan, Jadi ada seorang ibu di salah satu tenda pengungsian di Kota Palu itu ditendang kepalanya itu sampai dijahit ya, 4 jahitan itu di kepalanya itu karena ditendang dan kena sepatu Lars. Itu kena sampai kita kemudian bawa ke apa namanya ke tenaga kesehatan waktu itu tuh untuk dijahit. Nah, yang saya bilang tadi saya catat di sini itu adalah beberapa rumah-rumah penduduk itu yang digunakan untuk apa namanya untuk sebagai camp begitu ya. Tapi kemudian teman-teman perempuannya itu tidak memiliki atau orang-orang di rumah itu tuh tidak memiliki akses begitu untuk tinggal lagi di rumah itu seperti itu. Nah, kemudian yang lain itu diintip. Di antara yang hadir di sini ini, sepertinya ada beberapa teman-teman juga yang menjadi agen SPAK dan menjadi relawan pada saat pasca bencana alam di Sulawesi Tengah. Jadi apa namanya diintip itu yang ada yang direkam ya pada saat perempuan-perempuan itu karena toiletnya itu apa ya mungkin bagi dari apa namanya itu hanya sepotong dia punya dinding ya dinding pembatas itu hanya apa sih maksudnya tidak penuh ya sampai di atap jadi sangat gampang untuk ada pelecehan sangat mudah untuk diintip begitu dan apa namanya belum lagi pintu-pintu kamar mandi itu yang sebetulnya eh, apa untuk dibuka itu sangat mudah karena tinggal di ini terus dibuka itu bisa 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 masuk bisa ke dalam begitu. Nah, jadi kita kemudian mencoba mendokumentasikan ini. Eh, ada yang direkam pada saat di toilet ya dengan HP. Ada anak-anak remaja perempuan yang diintip itu pada saat jelang maghrib karena biasanya teman-teman perempuan itu ke toilet memang pada saat maghrib dan menjelang agak malam supaya agak gelap seperti itu. Tapi ternyata itu apa ya justru justru menimbulkan dampak kekerasan. Eh, ada satu kasus di sini teman-teman sekalian yang saya hormati yang sebetulnya kami dokumentasikan tapi tidak saya tulis di sini karena itu sangat ini apa ya itu kalau kalau ingat itu rasanya bagaimana gitu. Jadi ada satu kasus pengintipan di salah satu eh, desa di Kabupaten Sigi ya. Itu yang diintip adalah kebetulan teman perempuan yang kebetulan bercadar waktu itu. Eh eh, Kemudian dia dia lihat yang ngintip dia itu siapa begitu ya. Dan ternyata itu sepertinya dia kenal, tapi dia tidak berani menceritakan. Dia kemudian menceritakan kepada kami eh, apa namanya kejadian yang dia alami dan pada waktu itu tuh kami menghubungkan untuk dilakukan psikososial secara cepat. Tapi mungkin karena eh, dia itu sebenarnya mahasiswa ya mahasiswa di perguruan di Unpad eh, karena dia harus apa dia harus bolak-balik dari desanya ke kota pada saat psikososial itu dan suatu ketika dia bertemu dengan itu pelakunya begitu dan dia merasa tubuhnya itu apa ya seakan dilihat oleh banyak orang begitu sementara dia itu bercadar dan beberapa hari dari situ tuh kemudian dia bunuh diri. Jadi apa ya eh, banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual sebetulnya yang kemudian itu mungkin responnya lambat kita juga kita memiliki keterbatasan begitu
jalan juga yang setengah mati kita tempuh ya. Kemudian banyak hal kendala dan kami tahu dia bunuh diri itu ketika tantenya datang dan melaporkan dan kami juga sampai shock begitu. Mungkin ini bisa dihubungkan dengan kenapa penting sekali apa namanya uh, apa ya dana-dana bencana alam itu uh, mungkin apa tersedia atau apa begitu. Nanti mungkin ini bagian KMA ya untuk membahas karena betul-betul dampaknya pada perempuan itu luar biasa begitu. Kekerasan seksual itu mungkin uh, uh, kita tidak akan memulihkan 100% begitu. Dia akan pulih seperti sedia kala begitu ya. Nah, oleh karena itu maka saya kira apa namanya pihak-pihak dan harapan kami juga kepada SPAK begitu untuk membicarakan ini mungkin secara ini ya di level nasional karena kami bisa memberikan data tapi mungkin yang bisa mengeksekusi begitu untuk apa itu teman-teman dari nasional begitu. Nah, yang lain perkawinan usia anak. Ini yang terjadi banyak sekali perkawinan usia anak yang terjadi yang orang tuanya itu apa namanya ibunya meninggal sudah tidak ditahu di mana. Dan oke saja saya dikawinkan aja gitu. Waktunya masih sudah habis. Masih bisa Kak, cuman tadi di aku sempat tersendat jadi aku kira eh, jaringannya nggak bagus Kak. Oke, saya lanjut. Oke. Eh, ini yang ada di layar yang ini ya, yang kasus-kasus masih kasus-kasus ini ya, yang perkawinan usia anak gitu ya. Iya Kak, masih slide yang ke berapa ini? Oke, ke-11. Ke-11 ya. Oke. Nah, yang kemudian ini eh, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak sekali juga yang dilaporkan dan eh, kalau kami melihat data kami itu pada saat masa darurat itu naik hampir 200% kekerasan perempuan yang terjadi pada situasi bencana alam apapun itu apa namanya itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, kemudian misalnya kekerasan dalam rumah tangga ini baik itu tendanya karena tendanya yang gampang dibuka, yang apa namanya, kemudian apa namanya hanya persoalan toilet, kemudian saat ibunya masuk, kemudian di sampingnya bapaknya keluar, apa ada laki-laki yang keluar dari toilet itu kemudian menjadi masalah lagi di pengungsian karena dianggap apa namanya suaminya cemburu. Nah, persoalan lain itu masalah ini keputihan, masalah depresi, begitu ya. Karena alat-alat kontrasepsi ini karena air bersih yang keluhan-keluhan yang masuk ini karena air bersih yang apa namanya yang masuk dan didistribusikan ke apa ke pengungsian-pengungsian waktu itu tuh air yang tidak bisa digunakan untuk kesehatan reproduksi perempuan yang kemudian apa menimbulkan keputihan teman-teman perempuan gatal-gatal ya ibu-ibu hamil juga bermasalah begitu dan apa namanya eh, yang kemudian mereka itu sampai kemudian apa ada beberapa yang sangat stres begitu ya.
Nah, masalah-masalah kontrasepsi dan lain-lain. Nah, beberapa hal yang saya tidak tulis di sini, teman-teman, tapi sebenarnya masuk ke kami, yang masuk ke laporan Ibu Perempuan, itu termasuk kasus-kasus bunuh diri ya. Jadi karena apa namanya kehilangan harapan, kemudian lambat tertolong, dan kemudian beberapa perempuan, teman-teman perempuan itu kemudian bunuh diri. Nah, kami juga menerima laporan, ini laporan real sebetulnya, cuman saya tidak masukkan ke data, karena saya pikir perlu diverifikasi lebih jauh. Ada beberapa laporan dari teman-teman dari volunteer kami di lapangan, dari relawan Ibu Perempuan itu beberapa teman-teman perempuan di pengungsian itu kemudian menjadi PSK begitu ya, karena mereka mau hidup tapi kemudian tidak tahu begitu mau bergantung kemana. Dan kemudian apa namanya masuk dalam dalam area itu. Jadi yang saya mau bilang bahwa kekerasan pada perempuan pada saat bencana itu luar biasa, teman-teman. Oleh karena itu, dari sini kemudian kami itu sangat mendesak pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mengubah beberapa kebijakan daerah, termasuk yang berubah saat ini adalah peraturan daerah soal penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah. Itu sekarang itu alhamdulillah dari data-data yang masuk ini itu kemudian diakomodir, dan pemerintah daerah melalui inisiatif dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu mengubah peraturan daerah kami dan memasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk bagaimana urgensinya bantuan-bantuan spesifik perempuan, pampers, pembalut, selimut, baju anak-anak begitu ya, pakaian-pakaian dalam perempuan, terutama juga lansia. Dan kemudian kami meminta bahwa di 72 jam pertama, itu 72 jam pertama itu sangat urgent sekali. Nah, untuk menjadi perhatian perhatian bagi kita semua, karena itu ternyata kalau kita lengah di 72 jam pertama, maka kita akan menerima dampak bencana itu sangat sangat berlapis. Apalagi misalnya dampak-dampak kekerasan seksual ya pada perempuan. Oleh karena itu di 72 jam pertama itu kami sampaikan bahwa mohon untuk memperhatikan titik krusial 3 hari pertama pada saat bencana. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan dengan tema korupsi yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Emma begitu. Saya bilang bahwa Sulteng itu sudah sangat terutama perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan sudah sangat menderita begitu ya, sudah sangat banyak penderitaan yang diterima. Maka tolong untuk memperhatikan hal ini, dan bahkan waktu kita diskusi dengan lintas sektor itu saya bilang bahwa kalau bisa
dana talangan di 72 jam pertama itu harus sampai cepat dan tidak boleh ada perantara begitu. Karena apa, Mbak? Pengalaman di Sulteng, semua bantuan itu terkonsentrasi di Kodim. Bisa dibayangkan perempuan-perempuan dari kampung mau mengakses bantuan itu di Kodim. Belum lagi minta KTP. Mana ada KTP di orang yang sudah rumahnya sudah hilang karena tsunami, karena likuifaksi, begitu. Mana ada KTP-nya. Belum kalau perempuan-perempuan dari dari kampung yang mungkin bahasanya cuma tahu bahasa lokal seperti itu ya. Jadi sangat banyak begitu yang eh, menurut saya secara itu sangat beririsan dengan termasuk metode-metode penanganan, termasuk isu-isu korupsi di sana begitu. Ada banyak pengaduan yang kami terima. Ibu saya sudah di depan, tapi saya tidak bisa minta bantuan. Padahal kami ini sudah lapar begitu. Akhirnya kami pulang dan untungnya ada bantuan-bantuan yang kita sediakan begitu, yang tidak harus diakses begitu. Jadi um, mekanisme distribusi, kemudian bagaimana itu bisa langsung ke orang-orang yang paling membutuhkan itu penting sekali dalam kaitannya dengan topik korupsi begitu ya. Menurut saya korupsi itu bisa dilihat dari banyak hal begitu, dari banyak sisi dalam konteks kebencanaan. Dalam konteks kebencanaan, bukan hanya uang yang ini, tapi juga dalam banyak hal begitu. Nah, beberapa catatan itu yang saya mau sampaikan. Nah, mungkin saya ini adalah beberapa dokumentasi teman-teman yang bagaimana teman-teman perempuan itu di lapangan itu memiliki ruang aman dan zona aman ya. Jadi sampai kita bikin peta-petanya supaya kalau misalnya ada masalah itu tahu itu mau kemana. Itu mereka bikin peta desanya, bikin peta mengungsinya di mana dan seterusnya. Nah, ini apa namanya? eh, ini saya bilang ke Pak Wali Kota dengan Pak Gubernur waktu itu, kayaknya mereka harus berterima kasih kepada SPAK Indonesia. Karena Mbak Maria, begitu banyak bantuan-bantuan SPAK ini yang langsung diterima langsung oleh masyarakat begitu. Jadi kami tidak pakai perantara, teman-teman volunteer langsung datang, bahkan ini beberapa kepala desa ini yang datang, teman-teman perempuan langsung datang, itu yang ngambil bantuan karena kalau mau pakai akses lain itu sangat setengah mati ya. Ini sebenarnya banyak sekali foto-foto dokumentasinya teman kita di SPAK. Cuman saya mohon maaf nanti mungkin akan kalau saya dibutuhkan akan kami bikin dalam yang terpisah karena apa tadi beberapa laptop yang juga agak bermasalah, jadi saya cuma bisa mengambil yang ini. Tapi percayalah bahwa apa namanya SPAK itu luar biasa ya teman-teman. Nah ini desa-desa yang juga menerima bantuan SPAK ya. Jadi ini kita datang langsung ke sana yang berdiskusi dan juga membawa langsung bantuan-bantuan SPAK. Ini cuma tidak kelihatan dia punya spanduk ini. Ini punya spanduk SPAK itu yang tidak di foto. Kemudian ini banyak sekali dan saya kira kontribusi ini juga berdampak pada ini ya. Karena bantuan SPAK itu tidak hanya pada saat darurat begitu teman-teman, tetapi juga berlanjut sampai pada masa COVID ya, masa COVID. Jadi bisa dibayangkan eh, apa namanya eh, teman-teman di Huntara itu bantuan-bantuan SPAK itu kita beli susu
dan seterusnya, ada gula. Jadi itu yang misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor itu yang penerima utama begitu. Jadi korban kekerasan seksual yang kita tangani itu penerima utama dari bantuan SPAK ini yang kita distribusikan teman-teman. Dan alhamdulillah dari bantuan langsung, kemudian ada bantuan susu, ada dalam bentuk gula, ada dalam bentuk sayuran, itu bisa langsung didistribusikan kepada penyintas di tempat-tempat mereka. Ini juga. Nah, kemudian ini bahkan di desa-desa terpencil itu kita langsung datang. Di sebelah kanan ini adalah pas bencana itu mereka terkena banjir. Kita juga datang dengan bantuan-bantuan SPAK ke sana. Jadi saya mau bilang bahwa apa namanya kekerasan yang terjadi dan distribusi bantuan-bantuan SPAK yang luar biasa itu sangat membantu kami ya di teman-teman ini daerah-daerah hunian sementara. Ini diskusi-diskusi malam. Beberapa ini yang juga menjadi yang dikelola oleh teman-teman SPAK juga. Dan apa ini psikososial itu banyak foto-foto yang ingin ditampilkan, tapi saya kira nanti kita akan panjang di diskusi. Dan saya kira itu dulu yang sebagai pemantik. Mbak Nisa, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya sendiri sebetulnya, Mas, kalau bicara saya itu sebetulnya termasuk yang menghindari untuk bicara bencana, Mbak. Karena pada saat itu tuh luar biasa begitu ya. Jadi tapi ini kita bencana. ya itu dulu pemantik, nanti kita. Terima kasih banyak Kak Dewi. Itu tadi kalau dari sisi bencananya. Sekarang kita dengarkan langsung dari Ibu Emma. Sudah ada Ibu Emma bersama kita semua. Kita akan dengarkan dari Ibu Emma untuk sisi korupsi dan bencana alam. Kepada Ibu saya persilahkan. Ya, makasih Nisa. Kenapa ini muncul unmute? Oke. Ya, makasih. Kedengaran kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi maaf, saya agak telat tadi. Biasa Makassar jam-jam tertentu sudah seperti daerah, sudah seperti hidup kayaknya di Jakarta. Jadi macet bukan main. Saya terpaksa harus ganti kendaraan, naik motor untuk bisa sampai ke rumah setelah salat maghrib tadi. Ya, baik teman-teman, Dewi, kawan-kawan yang agen SPAK yang mengenal saya, selamat bertemu kembali meskipun lewat ruang Zoom. Bagi rekan-rekan yang mungkin pertemuan pertama bagi saya, ya salam kenal, saya dari Makassar. Eh, Tadi Dewi sudah mengantar kita dengan sangat-sangat detail melihat bagaimana eh, bencana itu dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Tadi sudah dijelaskan sangat-sangat detail dan sangat-sangat maksimal karena berangkat dari eh, pengalaman ya, berangkat dari pengalaman termasuk tadi tentang jenis-jenis kekerasan yang tentu banyak dialami oleh perempuan dan anak mungkin ya di wilayah bencana. Saya tadi mau memulai dari contoh yang disampaikan oleh Dewi tentang begitu banyak korban yang mengalami pelecehan, bahkan mengalami percobaan perkosaan, dan mungkin juga ada yang mengalami perkosaan karena ketidakamanan atau tidak nyamannya atau
tidak amannya daerah-daerah tempat mereka mengungsi. Mungkin begitu daya tangkap saya, termasuk misalnya fasilitas-fasilitas yang seharusnya membuat mereka merasa nyaman atau mereka merasa aman ya, ternyata tidak dengan kondisi tenda yang sangat gampang dibuka. Jadi hanya sekedar betul-betul bagaimana mereka terhindar dari apa ya, hubungan langsung misalnya dengan mendapat tenda dan ada perlindungan, meskipun perlindungan yang dimaksud itu sebatas hanya menutupi saja. Mungkin itu dalam bayangan saya. Nah, berbicara tentang korupsi dan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup kebencanaan adalah dua isu yang menurut saya sangat apa ya, sangat penting untuk kita perbincangkan karena dua hal ini merupakan hal yang sangat serius. Bagaimana korupsi dan kekerasan terhadap perempuan itu eh, terjadi dan diperburuk pada situasi bencana. Jadi itu menurut saya adalah dua isu dan sangat tertarik tadi dari Dewi tadi tentang harapan kepada SPAK. Saya tidak punya anu ya, tidak punya seperti Dewi. Dewi ternyata sangat siap sekali. Saya mungkin sedikit hanya mengambil saja intisari dari ya. Eh, sangat tertarik dan bagaimana melihat bencana, kemudian bencana alam, dan bagaimana kemudian melihat kekerasan perempuan dan korupsi. Saya yang terputus atau bagaimana ya? Sempat terputus. Iya, Ya, Ah, Nisa. hilang suaranya, Kak. agak hilang kakak. Hilang ya. Aduh, berarti saya kurang Kembali, bagus Bu. signal saya di rumah ya. Saya oke. Nah, saya mau kembali tadi bahwa memang sangat sangat penting saran Dewi tadi tentang bagaimana mencoba melakukan sebuah proses perubahan ke advokasi ya. Advokasi yang saya maksud ini apakah nanti akan ada payung kebijakan atau secara kelembagaan para kementerian mencoba untuk melihat bahwa pada saat situasi-situasi kebencanaan, persoalan korupsi dan kekerasan terhadap perempuan itu menjadi hal yang boleh dibilang eh, akan terjadi, ya. Kalau di dalam bahasa hukumnya patut diduga akan terjadi, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana mencermati kedua isu ini di dalam konteks bencana? Menurut saya pertama adalah saya akan stressing di korupsi karena Dewi tadi sudah sangat detail mengantar kita tentang bagaimana posisi perempuan di dalam bencana alam kaitannya dengan potensi mereka mengalami kekerasan. Pertama misalnya tadi tentang distribusi bantuan itu adalah salah satu mungkin yang boleh sering sekali ya terjadi ya Wi ya tentang bagaimana distribusi bantuan itu dipotong Iya, atau Kak. dikorup ya dana-dana beberapa dana yang bersumber misalnya dari bantuan baik itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun relawan-relawan yang dikelola dengan tidak tidak yang tidak eh, tidak terregistrasi itu maka Kak Emma suaranya terputus, Kak. potensi siapa yang bisa melakukan itu atau penyelewengan itu bisa saja dilakukan. Kak Emma mungkin nggak usah pakai video, nggak apa-apa ya, Kak? Terputus terus ya. Iya, kayaknya Nggak jaringannya usah jelek pakai di sana. ini ya. Video Iya, ya. nggak apa-apa, Kak. Pakai Nggak kameranya apa-apa. kakak.
Dan nanti kalian nggak melihat dong muka saya yang cantik ini dengan rambut yang Udah baru tahu kayak kalau begini. cantik kok Kak, udah tahu kalau cantik. Oke deh, oke, oke. Oke, nah, bagaimana kemudian, tadi saya kembali lagi, bagaimana kemudian eh, distribusi bantuan itu sering kemudian dikorupsi oleh orang-orang yang secara langsung mempunyai kewenangan, apakah itu pejabat atau pihak-pihak yang punya kewenangan untuk mengurangi efektivitas bantuan. Tadi Dewi sudah mengantar kita tentang peran SPAK saat terjadi bencana kemarin di Palu, bahwa salah satu yang membedakan mungkin proses-proses bantuan itu karena bantuan yang dilakukan oleh SPAK dan beberapa teman lainnya, agen SPAK dan beberapa teman yang berkontribusi itu tidak dikelola oleh pihak-pihak katakanlah pihak ketiga atau tidak masuk terdistribusi ke pemerintah ataupun siapa. Jadi langsung ke agen SPAK dan agen SPAK langsung mendistribusikan. Nah, ini adalah menurut saya adalah salah satu upaya untuk memotong mata rantai penyalahgunaan kewenangan dalam hal pendistribusian bantuan. Berikutnya adalah tentang pembangunan infrastruktur yang menurut saya pasca bencana semua pada tahu bahwa banyak dukungan bantuan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak atau infrastruktur yang sudah tidak terpakai, minimal misalnya untuk gedung-gedung yang menjadi gedung utama, katakanlah yang berurusan dengan kesehatan, berurusan dengan pendidikan. Nah, ini yang banyak yang eh, bersoal, ya, banyak yang bersoal, yang dimana pembangunan infrastruktur itu biasanya akhirnya kualitasnya kurang baik atau kemudian tidak, ya, karena kualitasnya kurang baik tidak mampu untuk bertahan begitu lama dan menempatkan masyarakat dalam resiko yang lebih besar. Satu contoh misalnya tadi Dewi sampaikan bahwa dengan tenda yang sangat memprihatinkan, ya, mungkin kalau bahasa saya, karena saya tidak berada di tempat, saya sih membayangkan saja kalau misalnya kita sementara tidur dalam kondisi yang sangat minim. Kondisi minim yang saya maksud saya mungkin pakaian kita juga tidak terlalu seperti yang pada saat kondisi-kondisi normal, dan eh, tidak tidak tertutup kemungkinan tadi seperti itu langsung dibuka oleh mereka-mereka, dan karena kondisi tendanya mungkin bukan tenda yang seharusnya menjadi tenda yang lebih nyaman, lebih aman bagi para pengungsi. Setelah pembangunan infrastruktur, kemudian, nah, ini prinsip-prinsip yang selama ini menjadi pegangan kita para agen SPAK tentang bagaimana mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan dana bencana, ini yang sering bersoal. Setelah bencana, banyak kemudian teman-teman yang menyoal tentang atau meminta kepada para pemerintah setempat untuk memastikan bagaimana pertanggungjawaban atau mereka mempublish bentuk-bentuk dukungan atau bantuan bencana yang sebetulnya eh, apa ya, bencana itu yang bantuan bencana itu yang sebetulnya atau seharusnya itu menjadi dukungan atau support kepada mereka, kelompok-kelompok rentan yang mengalami atau yang korban dari bencana alam. Nah, siapa itu ya, mungkin yang kalau kita lihat kelompok rentan termasuk perempuan, anak, penyandang difabel, lansia, dan beberapa teman-teman kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah, inilah yang eh, bersoal, akhirnya kemudian mereka tidak bisa mendapatkan bantuan yang layak. Yang layak yang dimaksud ini, pertama, kalau dia perempuan, dia merasa nyaman, dia merasa aman di dalam situasi-situasi pengungsian. Nah, saya tidak akan membahas banyak tentang kekerasan terhadap perempuan karena tadi Dewi sudah sampaikan. Tapi yang pasti yang ingin saya berikan juga sedikit adalah
aku tadi sempat mencatat adalah dampak langsung ternyata tidak hanya berdampak pada kekerasan terhadap perempuan semata, tetapi dari hasil data yang Dewi sampaikan tadi, ternyata ini juga berdampak pada situasi perempuan pada kondisi kesehatan dan pendidikan. Nah, situasi kesehatan dan pendidikan itu tentu juga di situ ada soal yang sangat rentan untuk dihubungkan dengan korupsi, misalnya bantuan obat-obatan dan bantuan alat-alat kesehatan lainnya. Nah, ini juga menurut saya dalam situasi-situasi bencana seperti ini hal ini juga menjadi potensi ya, potensi terjadinya korupsi. Bagaimana sebetulnya kedua isu ini, isu kekerasan terhadap perempuan dan isu korupsi di ruang di tempat bencana itu bersaling berkaitan atau saling berinteraksi atau saling terkonek, itu sebetulnya kalau menurut saya itu adalah bagaimana dukungan-dukungan pendanaan ya, pendanaan atau bantuan yang dilakukan atau yang diberikan eh, eh, di dipotong atau dikorupsi dan kemudian berkurang sumber daya sehingga program-program yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat perempuan di wilayah bencana itu tidak terjadi. Nah, ini juga sedikitnya akan memberi dampak terhadap perempuan pada konteks bagaimana negara hadir tidak hanya untuk memberi perlindungan berkaitan dengan pencegahan kekerasan, tapi bagaimana juga negara hadir. Bagaimana negara hadir untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak dasar perempuan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan tadi juga Dewi sampaikan tentang bagaimana perempuan mengalami keputihan karena akses terhadap sumber air yang bersih itu juga ternyata terbatas. Nah, korupsi di wilayah bencana juga itu seringkali memperburuk kondisi dan menyebabkan terjadinya ketidakadilan baik ketidakadilan sosial maupun ketidakadilan ekonomi di wilayah-wilayah bencana. Kenapa ini terjadi? Bahwa kelompok-kelompok marginal diperhadapkan dengan kelompok-kelompok perempuan lainnya ini saya tidak membenturkan, tetapi pada tingkat level pada saat terjadi bencana, maka mereka perempuan-perempuan yang berada di wilayah-wilayah akses terhadap informasi, akses terhadap bagaimana mereka mendapatkan itu tadi mereka sudah di depan untuk mendapatkan bantuan, tapi ternyata mereka belum bisa mengakses karena keterbatasan. Nah, kalau ini kita lihat, tadi kita tidak mendengar dari Dewi, apakah kemudian untuk perempuan-perempuan lainnya yang secara struktur level di level masyarakat itu berada di garis menengah ke atas yang juga korban bencana, apakah juga dia mengalami hal yang sama seperti perempuan-perempuan yang hidup yang terpinggirkan. Nah, ini juga menjadi persoalan. Jadi, secara tidak langsung itu akan terjadi ketidakadilan ekonomi, meskipun ketidakadilan itu terjadi antara perempuan dengan perempuan. Bagaimana misalnya mengatasi masalah ini? Maka peran-peran organisasi masyarakat sipil seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman di Palu, baik melalui Libu Perempuan maupun dengan teman-teman SPAK, termasuk agen-agen SPAK yang sifatnya mungkin KW ya, kalau istilahnya kita di Makassar, itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil mempunyai peran yang sangat maksimal untuk memastikan bahwa semua warga masyarakat termasuk perempuan dalam situasi bencana itu harus mendapatkan perhatian yang lebih ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada menarik tadi ya, saya sempat membaca beberapa dokumen yang oleh SPAK ini sampaikan, misalnya termasuk riset yang di Kenya ya, bagaimana perempuan kemudian terlibat di dalam kondisi yang sangat rumit sehingga dari proses apa ya menjadi korban nih kalau misalnya sextortion hanya karena
ingin mendapatkan air bersih. Nah, saya tidak mengatakan atau saya mungkin saja akan terjadi di tempat-tempat kita yang di sekitar kita di wilayah di mana pada perempuan itu sudah diperhadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Pertama untuk mengakses hak-hak dasar, ya air bersih, makanan dan segala macam, terpaksa harus memilih pilihan-pilihan yang sulit. Misalnya mungkin iya, kamu bisa mendapatkan air bersih, kamu bisa mendapatkan makanan, kamu bisa, tapi kamu bisa melayani saya ya tentang bagaimana melayani seks atau berhubungan badan dengan orang-orang yang mempunyai kekuatan atau menguasai aset. Yang saya maksud ini aset sumber daya, termasuk sumber daya aset makanan, aset tentang air bersih. Nah, apakah kemudian hal ini juga bayangan saya sih kalau misalnya ini di wilayah-wilayah non 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 bencana pun ini banyak terjadi. Misalnya di di wilayah kampus tentang sextortion itu kan banyak terjadi karena ada ini. Nah, itu saja di dalam wilayah yang tidak sulit untuk mengakses apa yang dimaksud dengan hak dasar. Apalagi kalau misalnya di wilayah-wilayah konflik bisa saja itu terjadi. Nah, kerentanan-kerentanan ini saya setuju dengan Dewi bahwa bicara korupsi tidak hanya bicara tentang uang, tetapi juga berbicara tentang hal-hal lainnya, termasuk tadi yang saya ceritakan memberikan atau melayani atau kemudian menukar jasa seks tidak dalam bentuk uang kepada seseorang yang secara langsung relasinya tidak imbang dan kepada seseorang yang menguasai sumber-sumber daya, sumber-sumber daya itu bisa saja terjadi karena kita dalam kondisi eh, relasinya kita ini betul-betul tidak imbang ya, tidak imbang. Satunya menguasai aset, eh, 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 satunya tergantung kepada mereka. Nah, ini adalah hal yang mungkin juga terjadi di sekitar kita, tetapi hal ini menjadi silent atau kita tidak terinfo. Catatan akhir saya sebelum kita diskusi bahwa berbicara tentang korupsi dan bencana korupsi kekerasan terhadap perempuan dan di kebencanaan itu sebetulnya juga berpikir tentang bagaimana apa ya law enforcement ini ya penegakan hukum itu dapat memberikan rasa keadilan bagi perempuan. Jadi gini, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena ada proses korupsi sebelumnya, itu di dalam penegakan hukum itu tidak tidak mereka tidak dihukum karena kasus itu. Jadi mereka seolah-olah itu mereka eh, ya apa sih istilahnya ada impunity ya. Penegakan hukum itu menyebabkan mereka tidak dihukum karena dianggap itu biasa karena yang terpotret adalah kekerasan dalam rumah tangganya. Nah, inilah yang menurut saya menjadi sangat penting atau catatan buat kita dan memang perlu menurut saya aspek Indonesia meskipun wilayah kerja kita tidak semuanya sama ya, tetapi persoalan kebencanaan ini khusus untuk Palu itu hal yang sangat perlu mendapat perhatian karena mereka Palu tadi Dewi sudah menyampaikan bahwa ada kondisi di Palu memang itu sudah seperti itu. Jadi orang-orang menganggap bahwa bahkan menunggu saat menghitung bulan, menghitung tahun akan ada bencana, akan ada apa ya gempa bumi atau seperti apa. Nah, memang perlu ada satu koordinasi yang bagus di antara para kelembaga KL ya, kementerian dan lembaga untuk memotret sejauh mana menghubungkan antara dampak-dampak korupsi yang berdampak pada kekerasan terhadap wilayah-wilayah spesifik dan menjadi kayak apa istilahnya kalau di kementerian itu wilayah yang khusus ya
bagaimana kebencanaan itu seperti wilayah-wilayah konflik lainnya. Kira-kira seperti itu gambaran saya. Jadi menurut saya memastikan dua isu ini memang diperlukan pertama penguatan eh, hubungan antara jejaring, melakukan proses advokasi untuk lebih level di atas, dan mengisi beberapa regulasi yang ada, harus mengikutkan bahwa itu adalah ada korupsi. Saya mengingat Mas DT ya, Mas Dadang selalu mengatakan bahwa sebetulnya minyak pelumas terjadinya kejahatan lain, termasuk kejahatan terhadap perempuan. Jadi dia melihat bahwa korupsi ini pintu masuknya dan ini jadi pelumas, pelicin, melicinkan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak. Itu mungkin catatan dari saya, Nisa, Mbak Maria, teman-teman yang lain, saya serahkan ke Nisa kembali. Makasih. Nah, terima kasih Bu. Mungkin langsung saja ya kita kembalikan ke teman-teman peserta diskusi kita malam ini. Apa ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung juga kita sangat terbuka. Boleh langsung bertanya. Nisa, mungkin aku ingin Mbak. sedikit bukan nambahin apa ya, menegaskan tadi yang Kak Emma sebut dan Kak Dewi juga sebut ya, bahwa korupsi itu nggak dalam dalam kasus kekerasan terhadap perempuan tuh bentuknya mungkin bukan dalam bentuk uang ya, korupsi uang gitu, tapi bentuk-bentuk korupsi yang lain seperti tadi Kak Emma bilang kayak sextortion itu kan sebetulnya penyalahgunaan wewenang ya, bener nggak sih Kak Emma? Jadi misalnya Ya, seperti betul. kasus tadi Jelas. ada petugas yang menjaga di, misalnya dalam kasus kebencanaan tadi ya, ada petugas yang berjaga di tempat air bersih atau di toilet gitu. Kalau misalnya ada perempuan yang mau memanfaatkan layanan itu, mendapatkan layanan itu sebetulnya layanan dasar gitu ya, itu harus mau dulu tidur apa dipegang-pegang atau sama petugas itu gitu. Jadi sebenarnya kan tugas itu menyalahgunakan wewenang yang dia miliki gitu. Jadi yang hal-hal kayak gitu tuh yang tadi Kak Emma bilang apa melumas apa pelumas dari kejahatan perempuan tuh bentuknya nggak selalu bentuk uang gitu. Jadi itu yang kita mesti sadari dan karena tapi karena ini kasusnya bencana ya kita bicara dalam konteks bencana, tapi memang betul kata Kak Emma bahwa sextortion itu terjadi di banyak hal, di banyak keseharian kita yang kita tuh nggak tahu, misalnya kayak di kampus gitu-gitu itu, atau ada anak-anak magang itu juga banyak sekali terjadi di situ, apalagi di tempat kebencanaan gitu yang mana orang benar-benar apa namanya ya seenak-enaknya aja gitu. Mungkin itu dari saya. Silakan teman-teman lain yang ingin bertanya atau mungkin mau sharing kejadian yang pernah dialami juga terkait kebencanaan ini. Aku boleh sedikit bercerita, Mbak Maria atau Mbak Ya, Nisa ya? silakan. Silakan, Mbak. Ya, silakan. Monggo. selamat malam Kak Dewi. Eh, eh, menarik cerita Kak Dewi Malam ini Mbak sebenarnya. Rena. Tapi, halo, apa kabar Kak Dewi? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya cukup sedih gitu tadi ya mendengar cerita dari Kak Dewi tadi. Aku nggak tahu nih kenapa videoku nggak bisa buka ini kameranya. Jadi saya cukup sedih gitu ya mendengar cerita dari Kak Dewi gitu. Kan seminggu sebelumnya kalau nggak salah kita ketemu ya Kak Dewi ya. Saya ada di Palu itu seminggu sebelum kejadian ya. Saya diajak Kak Dewi ke desa yang indah banget gitu, yang ternyata itu kerusakannya paling parah gitu ya. Jadi di desa Matauwe kalau nggak salah itu ya Kak Dewi ya, itu lagi ada acara di sana dan saya senang banget gitu diajak di sana berkenalan dengan agen Spak yang dari sana, luar biasa betul gitu ya. Jadi saya cukup sedih tadi mendengar cerita dari Kak Dewi terkait dengan itu gitu ya, dan ternyata luar biasa gitu menurut saya, hampir sama lah kasusnya dengan apa tahun 98 gitu ya, cuman kalau ini kaitannya dengan bencana alam gitu. Saya sedikit cerita juga gitu ya bahwa ada beberapa kawan saya juga di sana, lembaga di sana saya nggak perlu sebut nama gitu ya, yang akhirnya harus diajukan ke polisi terkait dengan korupsi dana bencana alam yang cukup besar gitu. Dana itu dikumpulkan bareng-bareng gitu. Eh, dan akhirnya tadinya saya mau lewat mereka gitu menyampaikan dari komunitas mobil saya gitu, tapi akhirnya saya lewat teman
penggiat sampah di sana gitu. Kak Dewi waktu itu saya ngirim juga teman-teman komunitas mobil. Jadi saya sih ikut prihatin dan mudah-mudahan kejadian ini nggak terjadi lagi gitu ya. Saya sepakat. Tadi mohon maaf saya ini juga agak wirawiri mendengarkan ini karena kebetulan di Bandung lagi rame banget nih nobar Persib. Jadi saya harus menyiapkan di warga saya nobar Persib gitu. Jadi agak apa pecah-pecah ini tadi. Saya sepakat dengan tadi ya, harus ada perlindungan khusus gitu ya, entah itu undang-undang atau apapun itu gitu ya, terkait dengan perlindungan buat perempuan. Dan saya sih melihat kan kayaknya nggak ada spesifik yang khusus bencana alam gitu ya. Jadi saya pikir itu harus diusulkan bareng-bareng, perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak, khususnya kejadian kalau di bencana alam. Jadi saya pikir saya juga siap support nanti kalau misalnya memang ada itu. Jadi saya ikut prihatin Kak Dewi. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi dan jangan sampai terulang lagi. Itu saja Kak Nisa ya ini. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Rena. Ya, untuk teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain yang ingin sama sharing juga atau ingin bertanya, kalau tidak ada, mungkin saya nih yang mau bertanya Mbak Karena dan Ibu Emma. Sebenarnya saya penasaran karena tadi saya sebenarnya belum pernah mengalami kejadian bencana alam secara pribadi. Cuman yang jadi pertanyaan saya tadi sebenarnya sempat dijelaskan kan sama Karena, eh, 72 jam pertama setelah bencana itu adalah waktu-waktu yang krusial. Nah, sebagai perempuan juga tentunya saya pengen tahu yang bikin itu krusial apa dan kita harus melakukan apa di 72 jam pertama itu, apalagi untuk menghindari itu tadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi-korupsi dalam bentuk lain yang kemungkinan ada di saat bencana alam gitu, Kak. Mungkin langsung dijawab aja ya Kak, kalau teman-teman yang lain mungkin sambil memikirkan ingin bertanya apa atau ingin sharing cerita apa. Silakan Kak Rena. Aku, oke. Terima kasih Kak Rena. Aduh, jadi rindu. Iya, itu berdasarkan pengalaman ya, teman-teman. 72 jam pertama itu, jika misalnya eh, respon kita cepat, gitu ya. Kemudian memang ada mungkin divisi khusus, seperti tadi disampaikan Kak Rena ya, divisi khusus atau penanggung jawab khusus untuk perlindungan perempuan anak misalnya. Di bayangan saya, jika misalnya itu dilakukan dan kemudian dikoordinasikan dengan baik, maka kemungkinan-kemungkinan apa kekerasan itu mungkin tidak begitu terbuka gitu ya, tidak begitu terbuka ini karena karena eh, apa namanya jika misalnya di di sejak awal sudah difikirkan, maka bisa saja misalnya teman-teman perempuan itu atau misalnya ibu-ibu hamil gitu ya, itu ditempatkan di apa namanya tempat-tempat yang memang dipastikan keamanannya itu baik kayak gitu. Karena pengalaman kita di lapangan seperti itu, Mbak. Huntara tapi atau huntaranya itu di dekat hutan gitu ya. Wah ini sangat rawan, nggak ada pagar, tidak ada lampu, jalan ke sana juga susah begitu ya. Akses ke puskesmas misalnya untuk perempuan hamil, perempuan melahirkan, itu kan susah ya. Perempuan itu tidak bisa ditunda kalau dia mau melahirkan ya melahirkan aja di situ. Tuh, jadi saya melihat langsung bagaimana teman-teman perempuan hamil itu ditandu itu apa namanya pada saat melahirkan karena apa sudah mau apa melahirkan begitu tapi kemudian
aksinya tidak ada. Jadi menurut saya di 3 hari pertama pada saat bencana itu sebetulnya sudah ada sih aturannya di Undang-Undang Kebencanaan, Mbak. Tapi tidak ada yang spesifik khusus mengatur soal perlindungan perempuan, anak, lansia, disabilitas misalnya, yang itu ada dibunyikan begitu gitu. Kalau misalnya itu ada, bayangan saya kemungkinan eh, dampak mungkin tidak begitu banyak gitu ya, karena sudah diantisipasi begitu, sudah diantisipasi lebih dahulu. Itu 3 hari pas setelah bencana kita sudah terima laporan pemerkosaan. Jadi makanya saya berpikir waktu diskusi dengan BPBD Sulteng, diskusi dengan stakeholder, hampir semua stakeholder termasuk DPR begitu ya. Ini kalau misalnya di 3 jam pertama yang kita perhatikan itu adalah misalnya bantuan, supermi apa segala macam. Itu penting. Tidak ada yang bilang itu tidak penting karena orang butuh makan. Tetapi sebetulnya menurut pengalaman kita di lapangan tidak hanya itu loh, tapi penting membunyikan bahwa 72 jam itu adalah waktu-waktu krusial untuk memberikan mitigasi pada perempuan untuk tidak terdampak lebih jauh. Nah, kalau misalnya itu bisa bukan diselip mungkin ya, dimasukkan begitu ya, saya membayangkan itu akan akan dilihat sebagai sesuatu yang urgent di lapangan kayak gitu, Mbak. Termasuk kasih bantuan, ya apa perlu juga difikirkan kebutuhan-kebutuhan khusus seperti itu. Pembalut tidak mungkin itu masuk itu semestinya dia masuk begitu di rangkaian itu ya. Karena di Undang-Undang Kebencanaan itu memang ada sih dia di tiga hari itu, tapi di situ tuh menurut saya harus di apa namanya dikuatkan dengan perspektif perlindungan kelompok-kelompok rentan yang agak kuat. Termasuk misalnya ini Mbak, teman-teman perempuan yang kebetulan ODA gitu ya. Itu setengah mati cari obat yang harus dia ini tuh. Nah, mestinya kan kalau kita memang bersiap begitu ya. Ya walau alam begitu, Mbak. Saya tidak tahu, tapi bayangan saya kalau itu ada dituangkan, itu itu mungkin ada kesiapan tersendiri dari pemerintah begitu ya. Tidak hanya bantuan ini dan seterusnya gitu, tapi juga hal-hal yang seperti itu. Itu sementara. Makasih Mbak Nisa. Terima kasih Kak Dewi Rana. Ibu mungkin dari Ibu Emma mungkin ada tambahan. Ya, saya tadi tidak terlalu mendengar apa yang Nisa pertanyaannya Nisa, tapi saya cuma mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dewi eh, berkaitan dengan eh, hal apa yang paling pertama sebetulnya hal apa yang paling pertama sebetulnya yang menjadi eh, kebutuhan dalam tanda kutip perempuan di wilayah konflik. Tadi Dewi sudah sampaikan bahwa sebetulnya tidak hanya urusan pemenuhan kayak makanan dan semuanya, yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana para para perempuan-perempuan yang atau kelompok-kelompok marginal ini yang warna di belakang mendapat perlindungan sesegera mungkin. Jadi perlindungan yang dimaksud ini tidak hanya sekedar mereka terpenuhi, tetapi mereka yang saya ini sebetulnya rasa nyaman dan aman itu yang menjadi penting. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kondisi nyaman dan aman kalau ya ini sebetulnya kalau menurut saya ya Palu ini sudah seharusnya dipertimbangkan ya kayak mitigasi begitu ya sudah menjadi target pemerintah di provinsi ataupun kabupaten kota karena itu kan sudah
hampir dibilang ya, saya sering teman-teman Palu bilang, ih kayak goyang gitu ya, biasa gitu. Kayak goyang tanah begitu biasa gitu ya. Itu adalah perkenalan. Kalau saya biasa ke Palu tiba-tiba merasa, perkenalan Anda. Tapi bagi kami tuh merasa sangat, waduh, shock. Tapi oleh orang-orang teman-teman di sana karena dia sudah mampu untuk mendeteksi sendiri dirinya. Nah, kalau hal ini bisa terjadi, seharusnya sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan. Ada tempat-tempat relokasi, tempat penamu yang sudah settle gitu ya, sudah dipertimbangkan bahwa pada saat perempuan mengalami itu tempat mereka ke sana dan tempat itu memenuhi target mereka nyaman, mereka aman dan mereka tidak merasa dalam situasi-situasi seperti itu. Kita kan siapa yang tidak takut kalau di dalam tenda kemudian orang bisa buka-buka hanya sekedar saja kita tidak nampak dengan orang lain jadi tertutup. Tapi was-was juga, tidak bisa juga kita tidur. Nah, ini yang menurut saya seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah. Nah, tapi memang kalau di Undang-Undang Kebencanaan, saya tidak tahu, saya membacanya hanya sepintas. Memang kondisi-kondisi berkaitan dengan bagaimana memasukkan isu tadi minyak pelumas atau pintu masuknya korupsi itu tidak ada di dalam respon mereka. Nah, yang ingin juga saya sampaikan sebetulnya adalah begini, korupsi dan kekerasan terhadap perempuan itu sebetulnya dua fakta kejahatan yang sangat berbahaya, dua. Jadi kalau korupsi terjadi lagi kekerasan itu adalah dua hal yang eh, kejahatan yang tentu orang-orang berpikir respon cepatnya memang itu adalah di kekerasan karena memang langsung ke personal korban. Tidak melihat bahwa sesungguhnya kejahatan, kekerasan yang terjadi pada perempuan ini ada gate-nya, ada pemicu, ada pemicunya sehingga terjadi. Nah, ini yang tidak terpikir sehingga pada saat penjatuhan hukuman atau apapun namanya memang tunggal yang ini tidak menjadi perhatian. Nah, inilah yang menurut saya menjadi catatan penting buat teman-teman termasuk kita semua melalui SPAK Indonesia perlu sebetulnya hal ini menjadi perhatian. Kalau misalnya ada kayak Rena, teman-teman di Jakarta, kalau saya kan dengan Dewi perlu lagi dana kalau misalnya kita harus join dengan teman-teman di Jakarta. Mungkin perlu membangun komunikasi dengan siapa di awalnya. Mungkin kalau misalnya kebencanaan mungkin ke kementerian mana gitu ya, sosial dan apa. Ini menjadi penting karena kalau dilakukan sendiri-sendiri saja, kasus korupsi sendiri, kekerasan terhadap perempuan sendiri itu sudah berbahaya. Apalagi kalau ini dia digabung berdua, ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau keduanya digabung dan dilakukan secara bersamaan. Nah, ini menjadi poin menurut saya menjadi poin penting ya untuk itu. Nah, bagaimana pentingnya sebetulnya mengkombinasikan bahasanya apa sih mengkombinasikan? Dewi kan juga lawyer. Bagaimana pentingnya menggabungkan kedua ini di dalam penerapan hukum pidana. Kan kalau hukum pidana kita kalau di wilayah konflik misalnya hanya sebatas ya ini terjadi kekerasan tapi tidak kemudian mencoba untuk melihat bahwa ada hal lain yang memudahkan semua proses-proses kekerasan ini terjadi. Nah, bagaimana mengkombinasikan atau bagaimana mensinkronkan di dalam penerapan hukum pidana kedua hal ini kaitannya dengan kejahatan seksual dengan atau kejahatan atau kekerasan terhadap perempuan dengan tindak pidana korupsi. Nah, itulah sebetulnya kalau kita mencermati maka sesungguhnya di situ sebetulnya intinya yang kita sebut sextortion ya. Dalam diskusi kalau saya tidak salah Mbak Judith kemarin itu ada riset ya yang dilakukan dan itu seperti di wilayah bukan bencana saja, ya misalnya dalam kondisi yang adem ya menurut kita itu terjadi, apalagi kalau misalnya itu dalam kondisi yang tidak baik-baik, misalnya dalam kondisi bencana. Nah, memastikan atau memastikan bahwa kasus
kekerasan perempuan, kejahatan kejahatan seksual di dalam banyak sekali mungkin kejadian atau terjadi itu karena ada eh, apa ya? Saya tidak tahu apakah kemudian ini juga terpantau oleh teman-teman Spak Palu atau teman-teman Libu bahwa pelaku-pelaku kekerasan itu secara tidak langsung mempunyai eh, apa ya relasi eh, relasi yang ini ya, ataukah sebetulnya mereka itu adalah orang yang menguasai sumber aset sumber daya dan kemudian di dalam proses itu ada kompensasi atau seperti apa. Nah, itu juga adalah mungkin perlu kita cermati apakah di dalam situasi-situasi kebencanaan ini kekerasan yang terjadi atau perkosaan atau kejahatan seksual itu terjadi tidak hanya tidak hanya kasus yang seperti Dewi sampaikan, tetapi di situ ada hal yang penting untuk kita cermati. Pelaku-pelaku ini mungkin khususnya aparat penegak hukum ya, polisi dan segala macam. Yang itu tadi ada kompensasi imbalan yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah inilah mungkin yang sangat penting sehingga tadi Dewi mengatakan 3 hari setelah itu tidak hanya sekedar makan minum saja, tetapi ada upaya-upaya atau ada kebutuhan-kebutuhan spesifik lain yang dibutuhkan. Mungkin itu catatan dari saya, Nisa. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak Dewi. Nah, ini saya mau baca buat kedua pemateri kita ada komentar di eh, pesan grup pesan room chat Zoom ini. Palu kuat, Palu bangkit. Perempuan adalah figur utama yang banyak berperan dalam pemulihan pasca bencana dan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di negara kita Indonesia yang tercinta. Nah, amin. Nah, eh, bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Kita sudah lewat ya Mbak dari jam seharusnya kita menyelesaikan diskusi ini. Ya, nggak apa-apa, seru soalnya. Aku nambahin dikit ya, Kak Ya, Irma. boleh Ya, silakan. silakan. Iya, sepertinya menarik, menarik sekali tadi apa namanya yang disampaikan Kak Irma itu ya. Em, Terutama apa namanya hubungan antara korupsi dan bencana alam ini ada konteks sextortion. Sebetulnya kami menemukan di lapangan dan itu terjadi, real terjadi. Dan itu adalah pemberi-pemberi bantuan yang kemudian apa namanya korban-korbannya ini karena ternyata banyak setelah kita investigasi itu tidak berani speak up, bahkan saya tidak tahu mungkin karena apa ya kuat mungkin apa namanya yang pelaku sampai kemudian dia memilih beberapa orang itu karena korbannya ada beberapa itu memilih bercadar dan kemudian meninggalkan kota Palu itu keluar dari Sulawesi begitu. Nah Iya, itu itu betul. ada itu terjadi ya itu terjadi dan apa namanya uh, jadi tidak riset itu kemudian terkonfirmasi ya di lapangan bahwa memang hal-hal yang seperti itu tuh kita dapatkan di lapangan. Nah, sebetulnya BNPB itu punya Perka berapa ya saya lupa, tapi dia bicara soal uh, uh, perlindungan perempuan dan kelompok rentan sepertinya pada saat bencana. Dia punya Perka sebetulnya itu, tetapi Perka ini kalau dalam konteks bencana Sulteng kemarin ini belum digunakan. Nah, waktu kami diskusi begitu dengan penanggulangan bencana, katanya gini, itu kan hanya Perka, Mbak. Maksudnya itu peraturan kepala. Ini udah berganti kepalanya. Jadi saya bilang, oh berarti sebetulnya mereka tahu, mereka itu punya aturan sebetulnya kakak, tapi mungkin karena belum masuk ke aturan regulasi yang lebih tinggi atau misalnya tidak masuk ke belum masuk ke undang-undangnya, jadi mereka itu tidak begitu jalankan. Padahal sebetulnya BNPB punya Perka soal uh,
perlindungan perempuan dan anak pada saat bencanaan. Nah, banyak hal saya kira yang memang harus kita benahi pada saat kebencanaan ini karena dampaknya memang sangat luar biasa ya, luar biasa Kakak dampaknya ini. Bahkan kemudian kan banyak ibu-ibu yang sebetulnya ada yang bunuh diri juga begitu, tapi kemudian kita tidak expose begitu ya. Yang saya cerita tadi itu tuh kita tidak pernah catat dan berikan ke ini, tapi kami hanya sampaikan melalui cerita. Itu beberapa kasus sebetulnya yang terlaporkan dan kita sempat advokasi, tapi ada hal-hal yang kemudian dia bunuh diri dan seterusnya. Dan mungkin karena juga mungkin bencana Palu luar biasa ya, yang ada 3 bencana secara bersamaan begitu, tidak bencana gempa bumi itu saja sudah berapa yang meninggal dan seterusnya, tsunami begitu yang menghancurkan Teluk Palu dan sebagian Teluk Donggala, dan likuifaksi. Jadi memang betul-betul membunuh, bencana yang sangat membunuh begitu. Yang inilah yang saya bilang mungkin kalau kita aware di 72 jam pertama atau di 3 hari awal, yang tadi Kak Emma sampaikan soal rasa aman dan nyaman itu sudah diperhatikan pada saat awal itu ada yang khusus, ada komisi khusus misalnya yang menangani soal itu tuh mungkin dampaknya itu tidak sampai jauh gitu. Saya sudah bilang tadi Kakak, kami akhir-akhir ini sudah mau 6 tahun habis bencana, itu baru berdatangan laporan-laporan kekerasan seksual yang diperkosa gitu. Karena baru berani speak up, baru bersuara setelah 6 tahun gitu, baru ditangkap pelakunya. Jadi ya alhamdulillah dia bisa bersuara dan kemudian bisa diproses. Tapi dia butuh waktu yang panjang gitu untuk kuat dan melaporkan gitu ya. Jadi kita berharap sekali ini pada teman-teman Jakarta begitu, saya Kakak Emma, saya sangat mendukung dan mensupport data kalau dibutuhkan, dan semoga kita bisa pada saat bencana itu memang kelompok-kelompok ini paling rentan pokoknya. Luar biasa. Ada yang karena tendanya panas itu ibu-ibu dilempar dengan kipas angin sampai berdarah kepalanya. Ya, itu luar biasa itu. Dan gini lagi Kakak, yang harusnya orang di Huntara hanya 2 tahun, ini sudah 6 tahun masih ada di Huntara. Sudah mau 6 tahun masih di Huntara. Menurut saya memang mengkonekkan ini dengan konteks korupsinya ada di mana, kenapa ini semakin lambat begitu tuh, itu penting dilakukan begitu ya. Karena luar biasa gitu. Jadi saya itu maksudnya sekarang ini ke Huntara itu masih menahan diri juga kadang-kadang karena masih, aduh sudah 6 tahun masih di sini gitu ya. Penghidupannya masih begini, banyak yang anak-anak yang masih kecil-kecil sudah dikawinkan, perempuan-perempuan yang pada saat masa darurat ditinggal suaminya itu pergi entah kemana, kita sudah tidak tahu. Pada saat COVID Kakak, itu bahkan anak-anaknya itu mau dibawa ke Libu untuk kita adopsi karena situasi yang sangat tidak itu gitu, yang menimpa perempuan-perempuan di Huntara-Huntara itu. Jadi bisa dibayangkan ya, situasi-situasi itu tuh luar biasa memang. Itu mungkin sharing sedikit. Iya, aku tambah sedikit ya, Nis. Saya mau berangkat dari situasi sulit. Saya bisa membayangkan bahwa pada saat perempuan diperhadapkan dengan situasi atau kondisi yang sangat sulit, apapun dia akan lakukan dalam tanda kutip.
seperti tadi bahwa ternyata seks torsion terjadi. Di mau ngasih sedikit contoh di kampus saja, itu mahasiswa lebih memilih untuk diam daripada dia nggak sarjana. Ini hanya untuk satu status sosial untuk sarjana ya. Saya tidak menganggap remeh tentang status sarjana, tapi akhirnya kemudian orang menerima semua bentuk-bentuk perlakuan yang kurang baik dari tanda kutip dari dosen, dari siapa hanya karena merasa bahwa dia harus menaikkan status sosial karena harus sarjana. Apalagi kalau itu menyangkut tentang perut, maksudnya menyangkut tentang mati kita ini kalau kita tidak makan, mati ini kalau kita tidak punya air bersih. Nah, saya bisa membayangkan ceritanya Dewi tadi. Akhirnya kemudian pilihan-pilihan itu adalah oke, kalau begitu orang-orang yang mempunyai kekuasaan akhirnya kemudian menyalahgunakan kekuasaan itu dan menjadikan korban menjadikan perempuan sebagai korban untuk menukar alat tukar itu menjadi alat tukar seks, sehingga pelaku-pelaku itu mendapatkan keuntungan dari proses-proses pemberian tubuh perempuan sebagai alat tukar. Saya bisa membayangkan itu mungkin banyak terjadi di kondisi-kondisi seperti itu, tapi yang tadi itu orang semuanya silent, tidak akan menyampaikan. Nah, ini memang catatan menarik buat kita semua. Saya sih sebetulnya sangat berbangga diri ya, kita menjadi agen SPAK dan berbangga diri buat teman-teman semua karena makin ke sini pergerakan SPAK ini makin kita menemukan bahwa saat kita di training, kita hanya tahu bahwa kita melakukan mengkampanyekan pencegahan korupsi, tidak boleh memberi hadiah kepada guru, tidak boleh apa, tapi makin ke sini, makin kita menemukan bahwa sesungguhnya berbicara tentang korupsi itu juga berbicara tentang kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, itu tadi saya beberapa kali saya berpikir bahwa makin konteksnya ke sini, SPAK ini sebetulnya makin menemukan hal-hal yang di luar dari pikiran kita. Kemarin kita hanya belajar gratifikasi, jangan membuat orang-orang suap dan segala macam. Tapi makin ke sini sebagai seorang aktivis perempuan mungkin ya Dewi dan teman-teman lain, makin kita melihat bahwa konteks isu gerakan kita sesungguhnya itu diperparah dengan adanya korupsi. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang membuat saya merasa bahwa diskusi-diskusi yang senantiasa dilakukan oleh SPAK sadar atau tidak sadar sesungguhnya kita menemukan celah di mana gerakan kita ini memang gerakan SPAK ini menjadi gerakan yang dengan sendirinya tersaring dan masing-masing orang misalnya Rena mungkin yang hidup yang kuatnya di lingkungan dengan isu-isu sumber daya alam lingkungan itu akan masuk ke situ dengan kaitannya dengan perempuan. Ini betul-betul luar biasa. Saya sangat merasa luar biasa gitu. Saya merasa sangat makin ke sini pikiran-pikiran saya makin merasa bahwa SPAK ini luar biasa karena makin ke sini makin membuka mata kita bahwa berbicara tentang korupsi tidak hanya berbicara tentang itu tapi juga berbicara tentang ada sesuatu yang sangat luar biasa dan besar sekali pengaruhnya bahwa kejahatan itu mendompleng dengan nama korupsi. Kira-kira seperti itu yang menurut saya menjadi catatan. Siapa Nisa? Gitu nah. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak Dewi. Eh, Mungkin bagaimana Kakak kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya langsung minta closing statement dari Kak Dewi dan Ibu Emma. Mungkin dari Kak Dewi dulu atau dari Ibu Emma dulu. Masih mute Kak Emma. Aduh, kalau menurut saya memang kita, jadi apa ya, eh, catatan saya secara internal dan eksternal ya, secara internal memang teman-teman SPAK kita harusnya semakin menginovasi gerakan ini ya, menjadi gerakan-gerakan yang masif dan kemudian mempertemukan dengan isu-isu yang beragam termasuk malam ini kita berbicara tentang kekerasan seksual, korupsi di wilayah-wilayah tertentu. Secara eksternal mungkin memang
teman-teman dari SPAK termasuk mungkin Mbak Maria dan teman-teman perlu memikirkan memikirkan bagaimana ada semacam proses-proses diskusi secara nasional, entah itu kalau menyebutnya kita menyebutnya advokasi ya Wi ya, karena kita selalu menganggap bahwa untuk merubah sebuah sesuatu yang lebih baik, entah itu dalam bentuk aturan atau dalam bentuk kelembagaan atau dalam bentuk budget atau anggaran, itu perlu ada advokasi. Nah, penting sekali sebetulnya menangkap peluang-peluang yang kita bicarakan ini menjadi isu nasional. Kira-kira seperti itu. Jadi secara eksternal dan secara internal beriringan dan kemudian gerakan ini makin besar dan isu-isu tentang bagaimana korupsi itu memasuki semua lini-lini kehidupan termasuk isu-isu tertentu. Itu mungkin dari saya. Kasih. Terima kasih Ibu. Kak Dewi. Ya, saya singkat saja, saya terima kasih banyak kepada SPAK Indonesia sudah diajak healing. Itu pada saat pasca bencana Mbak Maria, Kak Emma, Mbak Nisa, Kak Rena itu kami healingnya dengan psikolog setiap malam Rabu. Karena kalau kita nggak di psikolog kami bisa gila Mbak. Karena banyaknya kasus-kasus yang dilaporkan dan kita tidak boleh menolak gitu. Jadi ini luar biasa begitu. Apa namanya? Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya dan harapannya saya kurang lebih sama dengan Kak Ema. Kalau misalnya ada forum nasional, kita dengan senang hati. Kalau tidak apa-apa lewat Zoom. Nanti kalau butuh kontribusi data dan seterusnya, kita akan dengan senang hati Mbak untuk mendukung fakta-fakta lapangan. Karena nyambung sedikit tadi, saya ingat saya itu tangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dari hunian sementara sampai sekarang ke hunian tetap. Itu banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang ketika palu hakim sudah dijatuhkan dan mereka kemudian berpenampilan cantik begitu ya, itu apa namanya eh, dan kemudian kalau datang ke Libu itu kakak saya tidak punya pilihan lain. Jadi masuk ke sextortion itu. Dan apa namanya semoga begitu ya upaya-upaya ini tuh bisa berdampak dan mungkin bisa mengurangi dampak-dampak kekerasan ketika bencana lain terjadi dimanapun di negara ini. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Kak Dewi, Ibu Emma yang sudah mau berbagi dengan teman-teman SPAK malam ini. Jangan pernah bosan-bosan Karena udah diajak mulai nobar itu. berbagi healing sama kita. Kita akan ketemu lagi teman-teman di healing berikutnya di bulan depan. Tapi sebelum kita berpisah, saya harap teman-teman mau membuka kakak-kakak semua mau membuka kameranya supaya kita bisa saling melihat secara langsung dan berfoto bersama. Oke, kita foto bersama. Ayo kakak-kakak. Ya, ada yang mau buka kamera lagi? Malu saya. Halo Kak. Ya, kita ada 2 halaman. Mungkin saya mulai dari halaman pertama ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah Kak bergabung, yang Eka, telah Kak mengikuti Maria, aduh rindunya podcast. Kak Rena. Emang harus kumpul ini ya kayaknya. Kayaknya harus kumpul deh Mbak. Sepakat aja kalau mau kumpul. Ayo kita beramai-ramai mencari dana Nggak supaya cukup bisa ini kalau kumpul. hanya ini kalau hanya online. Baik kakak-kakak, saya tutup diskusinya. Mungkin mau dilanjutkan. Saya tutup diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semua.